Wan Fahmi hadir ya? Ada. Sayyidatina Hadir Ustaz. Nur Hidayah Hadir Ustaz. Bakir Hadir Ustaz. Nur Azlin Amir Ya Ustaz. Muhammad Al-Muhsan Hadir Ustaz. Nur Aisyah Hadir Ustaz. Izzah Hadir Ustaz. Bashirah Hadir Ustaz. Hidayat Abdul Jabbar. Yang belum dipanggil siapa? Udah semua ya? Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi la yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib, kita lanjutkan mata kuliah akhlak. Tayyib. Mata kuliah akhlak dan tazkiyatun nafs ya. Kemarin sudah dijelaskan ya tentang definisi atau pengertian akhlak secara bahasa ataupun istilah, dan juga ruang lingkup pembahasannya serta contoh-contohnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang rincian ya dari ruang lingkup akhlak ya, yaitu pembahasan tentang akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah ya. Tayyib, sebagai pengantar dari kajian ini, kita baca dan hafalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ya, ayat 161 sampai 165 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk Tuhanku ila siratim mustaqim ya, menuju jalan yang lurus ya. Jadi ayat ini menerangkan secara tegas ya petunjuk Allah kepada Rasulullah dan juga umatnya ya, diberikan jalan yang lurus berupa dinam qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ayat ini sebagai pengantar bahwasanya setelah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
dan mendapati nikmat agama yang lurus ya, maka tugas kita adalah mengabdikan diri ya, ibadah kita ya, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Tuhan semesta alam ya, dan tidak menyekutukannya dengan siapapun ya. Jadi itu inti ya sebenarnya dari ayat ini 161 sampai 165 ya. Nanti tugasnya dihafalkan ya ayat ini sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, inti dari akhlak kepada Allah adalah bagaimana kita mengamalkan secara konsisten ya, secara istiqomah, mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Yang di situ kita bertekad dan secara totalitas ya, kita meyakini bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tiada sesembahan yang hak ya selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan palsu ya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan untuk mentauhidkannya ya. Dan ini adalah sebaik-baiknya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan akhlak yang tertinggi ya. Tingkatan akhlak yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengimplementasikan daripada makna la ilaha illallah. Maka oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda bahwa al-imanu bid'un wa sab'un fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Jadi iman seseorang kepada Allah ya, jadi tingkatannya yang paling tinggi ya, adab hamba kepada Allah, akhlak hamba terhadap Allah yang paling luhur itu adalah mengamalkan la ilaha illallah ya. Jadi iman sendiri ada 70-an cabang ya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi yang paling tinggi, yang paling agung ya, yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah ya. Ini akhlak hamba kepada Allah. Sehingga ibadah kita, hidup kita, mati kita tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu makna la ilaha illallah ya. Jadi bagaimana kita menghambakan diri hanya kepada Allah ya, menyembah hanya kepada Allah, karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ketika kita sudah mengabdikan diri kepada Allah dengan meyakini la ilaha illallah, maka kalau kita lihat, kita perhatikan ya, kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun ya. La ilaha ya, itu kalau dalam bahasa Arab la-nya adalah lamun nafi ya, penafian ya, peniadaan. Ilaha, Tuhan-Tuhan palsu ya. Jadi la ilaha itu adalah an-nafyu ya, artinya menafikan seluruh Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan palsu selain Allah ya. Jadi meniadakan, meninggalkan segala bentuk kesyirikan ya.
tinggalkan seluruh tuhan-tuhan palsu dari selain Allah, ya. Itu la ilaha, itu rukun yang pertama adalah an-nafyu, ya. An-nafyu itu artinya meniadakan atau menafikan seluruh tuhan-tuhan selain Allah, ya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah illallah, ya. Illallah. Illallah di situ maknanya adalah al-itsbat, ya. Al-itsbat itu artinya menetapkan, ya. Setelah kita meniadakan banyak tuhan palsu, nah sekarang saatnya kita menetapkan, ya, mengitsbatkan hanya satu Tuhan saja yang disembah, yang diibadahi. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad, Allah yang esa. Esa di sini maksudnya tidak terbagi-bagi, ya. Tidak seperti agama orang-orang Nasrani yang membagi Tuhan menjadi trinitas, ya. Ya kan? Atau tidak seperti orang-orang jahiliyah dulu yang memiliki Tuhan yang dipasang patung-patung di sekitar Ka'bah, ada 300-an lebih, ya, patung-patungnya atau berhala-berhalanya yang disembah, dijadikan wasilah liuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Mereka mengatasnamakan sesembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ditiadakan semua dan mengisbatkan, menetapkan hanya kepada Allah. Jadi jangan seperti agama-agama syirik, ya. Agama-agama budaya atau agama-agama pribumi yang itu adalah agama nenek moyang, ya, mengikuti nenek moyang. Nenek moyang yang mereka statusnya adalah beragama tetapi dengan cara memiliki atau menyembah banyak Tuhan, ya. Nah, kenapa orang-orang itu menyembah banyak Tuhan, ya, khususnya orang-orang jahiliyah terdahulu? Nah, ketika mereka ditanya, This meeting is being recorded. jadi kenapa orang-orang jahiliyah dulu itu mereka memiliki banyak berhala, ya, atau banyak Tuhan? Ternyata mereka itu punya filosofi, ya, di dalam hidup mereka itu, bahwa prasangka mereka hidup itu perlu banyak penolong, ya. Karena kebutuhan manusia itu terlalu banyak, ya. Hajat manusia terlalu banyak, maka memerlukan banyak Tuhan, ya. Sehingga mereka menyembah banyak Tuhan-Tuhan itu berupa berhala-berhala. Lata, Uzza, Manata, dan seterusnya, ya. Ini kekeliruan cara berpikir, ya. Jadi paradigma berpikir yang keliru, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meluruskan melalui utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, ya. Allah itu satu esa, tak terbagi-bagi dan tak tersekutukan, ya. Itu namanya itsbat, ya. Jadi adab atau akhlak kita kepada Allah yang paling tinggi, yang paling luhur adalah dengan meyakini secara totalitas, ya, syahadat la ilaha illallah, yaitu dengan cara menafikan sesembahan palsu, ya, sekutu dari selain Allah kita
tiadakan, kita hilangkan, kita singkirkan dari kehidupan. Nah, kemudian kita isbatkan, hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak disembah ya. Nah, ini makna la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha illallah ini adalah akhlak tertinggi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ahibati fillah. Nah, di dalam ayat yang lain ditegaskan ketika kita menafikan atau menghilangkan ya Tuhan-Tuhan palsu dari selain Allah, maka salah satu caranya adalah dengan mengingkari ya terhadap tauhid ya. Ingkar terhadap apa? Terhadap tauhid. Jadi ingkar terhadap tauhid. This meeting is being recorded. Nah, dengan cara ingkar terhadap tauhid ya. Nah, apa itu tauhid ya? Jadi orang tidak akan sempurna syahadat la ilaha illallahnya kecuali kalau dia ingkar terhadap apa? Terhadap tauhid ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Jadi siapa yang ingkar terhadap tauhid dan beriman hanya kepada Allah, sungguh ia telah berpegang teguh ya terhadap al-urwah al-wusqa ya. Jadi tali yang kuat, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang bertauhid, mengisahkan Allah, itu syaratnya tadi dua tadi ya, atau rukunnya dua tadi ya. Ingkar terhadap Tuhan selain Allah, atau itu disebut dengan tauhid ya, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus satu sisi ingkar kepada tauhid ya. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah ma'ubida min ghairillah ya. Jadi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu tauhid ya. Setan itu tauhid ya. Kemudian berhala-berhala itu juga disebut tauhid ya. Jadi apa saja yang itu disembah dari selain Allah itu sebutan dalam Al-Qur'an namanya tauhid. Faman yakfur bit-taghuti ya. Makanya siapa saja yang dia kufur terhadap tauhid berarti dia telah mengamalkan la ilaha wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan yang esa, yang hak. Itu berarti illallah ya, menetapkan hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, faqad istamsaka bil urwatil wusqa ya, maka dia telah berpegang pada agama yang kuat ya. Tali agama yang kokoh ya, punya pondasi kehidupan yang tidak akan pernah bergeser ya, atau terpeleset ya, atau tercerabut dari akar ya keimanannya ya, karena dia telah berpegang kepada al-urwah al-wusqa ya, agama yang kuat, yaitu tauhid, agama tauhid ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ketika kita tadi telah meyakini la ilaha illallah sebagai syahadat kita ya, sebagai akhlak luhur kita kepada Allah, maka harus ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ya. Ketika kita
kita mengucapkan la ilaha illallah, selain tadi kita meyakini hanya Allah Tuhan yang hak dan selainnya adalah batil ya, maka kalimat syahadat seperti itu memerlukan beberapa syarat ya. Yang pertama adalah al-ilmu ya, yaitu kita harus berilmu, harus tahu makna la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan di lisan saja, tapi juga ucapan hati dan juga ucapan yang kemudian kita praktekkan di dalam perbuatan kita ya. Disitulah Allah kemudian berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Jadi ketahuilah sesungguhnya tiada sesembahan yang hak yang patut diibadahi ya melainkan Allah ya. Ya kecuali Allah, hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Itu namanya al-ilmu ya. Jadi harus mengetahui makna la ilaha illallah ini. Nah, ketika seseorang sudah mengetahui bahwasanya la ilaha illallah tadi memiliki makna tiada sembahan yang hak melainkan Allah, dan dia hidup berpegang kepada syahadat ini dan mati dalam keadaan berpegang teguh pada syahadat ini, maka dia masuk surga ya. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, di dalam riwayat Muslim ini ya. Siapa saja yang meninggal dunia ya dan dia meyakini, mengetahui bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka dia masuk surga ya. Dijamin masuk surga ya. Masuk surga dia. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dia masuk surga ya. Dia masuk surga. Oleh karena itu, ahibati fillah tadi ya, kalimat la ilaha illallah ini harus kita simpan di dalam dada kita dan jangan sampai tercerabut ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Sembahlah Allah yang esa, sembahlah sampai datang kematian. Jadi ini namanya al-ilmu ya. Jadi mengetahui dari makna la ilaha illallah ini. Nah yang kedua harus yakin ya. Harus yakin. Al-yakin ya. Nah, ketika kita berakhlak kepada Allah dengan berpegang teguh pada la ilaha illallah, maka cara berpegang teguhnya itu dengan meyakinkan diri kita secara totalitas. Tidak ada keraguan, la raiba fih ya, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Tuhan yang hak ya, dan sesembahan yang lain itu batil. Hanya Allah yang disembah dan yang lainnya ditinggalkan. Ini namanya keyakinan tanpa adanya campuran ya, kemunafikan. Tidak ada campuran keraguan di dalam hatinya. Itulah yang disebut oleh Allah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu ya. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang mereka meyakinkan dirinya bahwa Allah lah yang disembah ya. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, tsumma lam yartabu ya, kemudian mereka tidak ada keraguan ya. Tidak ada raib ya. La syak, tidak ada syak ya. La raib, tidak ada keraguan ya. Jadi itu syarat keimanan harus yakin.
Jangan kemudian terjadi was-was di dalam diri ya. Jangan pernah mengatakan di dalam hatinya, benar enggak Allah ada atau tidak ada. Nah, ini keraguan. Nah, kita harus yakin Allah itu ada. Allah itu pencipta. Yang alam jagat raya ini ciptaan Allah dan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk diberikan rizki oleh Allah. Ya kan? Semua tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Ya, tidak pernah hilang dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin gitu ya, harus yakin. Tak boleh ragu-ragu di dalamnya. Tayyib. Nah, kemudian yang berikutnya, hidayat di off-kan speakernya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi syarat yang kedua ini harus yakin ya, kita harus totalitas, tidak ada keraguan dan tidak meragu-ragukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga ya saat ini satu gerakan ya untuk meragu-ragukan akidah ya. Gerakan ya harokah tashkikiyah ya. Jadi satu gerakan-gerakan yang itu memang menimbulkan syubhat ya di tengah umat Islam atas nama intelektual, atas nama pembaharuan ya, yang itu berkedok orientalisme ya kan, ateisme, komunisme, liberalisme dan isme-isme yang lainnya ya. Itu mencoba untuk apa? Meragu-ragukan atas keimanan ya, sehingga orang dijauhkan dari ketuhanan ya. Ini perlu kita luruskan ya. Gerakan-gerakan tashkikiyah, harokah tashkikiyah ini yang itu menjadi syubhat ya di tengah-tengah umat Islam ya. Oleh karena itu, iman yang yakin secara totalitas itu tidak akan terpengaruh ya oleh syubhat-syubhat pemikiran atau ghazwul fikri yang saat ini bermunculan ya di media sosial atau melalui mimbar-mimbar akademik ya, atau melalui media sosial ya, melalui tulisan, melalui video dan seterusnya ya, itu perlu kita luruskan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, akhlak yang berikutnya ketika kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, maka harus kita tanamkan di dalam hati kita al-qabul ya. Al-qabul itu artinya menerima ya, bukan menolak ya. Menerima bukan berpaling ya. Menerima dengan lapang dada dan bukan dengan sesak dada ya. Nah, itulah disebut dengan al-qabul ya. Artinya apa? Menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat tadi, bahwa Tuhanku hanyalah Allah dan selain Allah harus ditinggalkan ya. Harus ditinggalkan ya.
Nah, kalau orang menyembah Allah tetapi dia juga menyembah kepada selain Allah, itu berarti dia gagal mempertahankan akidahnya ya. Jadilah dia seorang musyrik ya. Nah, disitulah ada kesombongan diri ya, karena menolak kebenaran. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nah, mereka ini orang-orang jahiliyah dulu ketika diajak ya, ayo la ilaha illallah. Mereka yastakbirun. Artinya mereka itu menolak ya. Makanya definisi takabur atau al-kibru itu adalah batarul haqq, menolak la ilaha illallah ini. Makanya orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang yastakbirun tadi ya. Dia menolak Tuhan yang esa dan mereka memilih banyak Tuhan atau sekutu-sekutu ya selain Allah ya. Dan bahkan mereka juga mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka mengatakan wa yaquluna a inna la tariku alihatina. Apakah kita pantas meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairim majnun ya, demi untuk menerima dakwahnya penyair lagi gila ya. Jadi Nabi dituduh sebagai orang yang pandai bersyair dan dituduh, difitnah sebagai orang yang gila ya, majnun ya. Jadi selain dia menolak la ilaha illallah, dia juga menolak risalah yang dibawa Rasulullah. Ini yang disebut dengan kesombongan ya. Makanya definisi sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas ya. Menolak kebenaran dan mengejek orang yang membawa kebenaran tadi ya. Di sini dia menolak Allah dan di sini juga dia mengejek Rasulullah. Itulah kesombongan ya. Nah, orang yang berakhlak kepada Allah, dia secara totalitas menerima. Ya sudah, apa yang dibawa oleh Nabi berupa kebenaran ini diterima ya, tanpa syarat ya. Artinya menerima tanpa ragu ya. Menerima secara totalitas. Dan tidak ada rasa berat di dalam diri ya. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu ya, kita harus menerima apa adanya secara totalitas ya. Makanya kalau kita beribadah itu harus bisa menikmati tadi ya. Orang yang bisa menikmati ibadah itu kan karena dia bisa menerima dengan kesadaran tanpa ada paksaan, sehingga dia bisa menikmati manisnya iman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kepada Allah. Nah, yang keempat adalah al-inqiyad ya. Al-inqiyad ya. Jadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita tunduk patuh ya terhadap aturan Allah, terhadap syahadat yang kita sudah berjanji di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika kita sudah mengikat janji kita kepada Allah, bukankah aku Tuhanmu? Kita sudah menjawab, bala. Iya, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Artinya kita sudah tunduk, patuh, berserah diri ya, tanpa harus menawar ya. Karena tauhid itu tidak ada harga tawar ya. Ya sudah, kita menerima dan mengikuti. Sami'na wa ata'na. Nah, disinilah kesempurnaan akhlak seseorang kepada Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Siapa yang istislam ya, berserah diri ya, menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas, menerima Allah sebagai Tuhannya secara totalitas ya. Wa huwa muhsin, dan dia adalah seorang yang berbuat ihsan ya.
Jadi diiringi penyerahan dirinya kepada Allah, diiringi, diaktualisasikan dalam bentuk amal yang terbaik, yaitu ihsan ya. Nah, orang yang seperti itu faqadistamsaka bil urwatil wusqa ya. Maka dia telah berpegang teguh kepada agama yang kokoh ya. Makanya la ilaha illallah itu disebut al-urwah al-wusqa ya, al-urwah al-wusqa. Jadi la ilaha illallah itu adalah tali ya. Ya, buhul tali yang kokoh ya. Karena itu adalah inti dari tauhid ya. Agama tauhid, al-urwa al-wusqa, ketika seseorang tadi inqiyad ya, tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau udah itu perintah Allah, Allah memerintahkan ini, ya kita sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Itu namanya apa? Al-inqiyad. Al-inqiyad. Nah, kemudian akhlak yang berikutnya, ketika kita sudah meyakini la ilaha illallah, maka akhlak berikutnya kita harus jujur ya. Jujur, bukan munafik ya. Bukan bermuka dua ya. Bukan sekedar di lisan tetapi menolak di hatinya ya. Makanya iman itu kan terkoneksi ya, antara lisannya yang berucap dan juga hatinya yang melihat ya, yang yakin, dan juga diaktualisasikan dalam bentuk sikap jujur ya. Sikap jujur ini berarti di sini ia menghilangkan segala bentuk kemunafikan. Karena banyak orang yang mengaku dia beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Tetapi itu hanya di lisan, pura-pura, sekedar pencitraan, sekedar omong kosong, sekedar kepalsuan diri ya. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman ya. Mereka coba untuk menipu Allah, menipu orang yang beriman ya. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri yang dia tipu ya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa itu dirinya tertipu ya. Tak sadar dia ya. Makanya orang-orang munafik ya, orang yang punya wajah dua tadi, hidupnya itu tidak pernah tenang ya, karena diliputi dengan kebohongan ya. Ucapannya, kebohongan, sikapnya ya. Makanya orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar ya. Dia berada di kerak ya, paling bawah, siksa paling bawah dari api neraka itu ya. Tayyib ya. Jadi akhlak kepada Allah itu adalah kita harus jujur di dalam beriman. Totalitas tadi ya, jujur lisannya, jujur hatinya, jujur perbuatannya. Nah, ketika sudah jujur, man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sidik ya, jujur, maka pasti dia masuk surga ya. Nah, yang keenam, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu harus ikhlas ya. Ikhlas itu artinya kita
membersihkan amal dari selain Allah ya. Misalkan kita membersihkan amal kita dari pujian manusia ya. Jadi beramal bukan untuk dipuji ya. Bukan ingin mendapat hadiah dari manusia, itu namanya riya ya. Atau ingin didengar oleh manusia, itu namanya sum'ah. Atau ingin berbangga diri, itu namanya ujub. Atau ingin ia lebih tinggi dari orang lain, itu namanya takabbur ya. Atau beriman kepada Allah tapi juga beriman kepada tauhid. Nah, itu namanya syirik ya, menyekutukan Allah. Nah, ikhlas itu adalah mensucikan diri dari selain Allah. Kepentingan-kepentingan dari selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa ya. Dan tidak mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan ya. Jadi penuh ikhlas ya. Hanya kepada Allah tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas ya. Mukhlishina lahuddin, betul-betul diikhlaskan agamanya ini, dimurnikan hanya kepada Allah ya. Itulah disebut orang yang hunafa ya. Hunafa itu artinya orang-orang yang memang hatinya condong hanya kepada Allah ya. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus ya. Jadi orang tidak akan pernah lurus agamanya kecuali dia mengikhlaskan segala kehidupan dan amal ibadahnya hanya kepada Allah, sehingga terbebas dari riya, syirik, sum'ah, ujub dan takabur tadi ya, serta kemunafikan. Nah, kalau orang sudah mukhlisin tadi, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Jadi Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya untuk murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah bukan pada selain Allah. Nah, yang berikutnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah. Al-mahabbah, penuh cinta ya. Jadi orang itu tidak akan sempurna keimanannya kalau tidak ada mahabbatullah ya. Kecintaan kepada Allah. Mencintai syariatnya Allah. Dia mendahulukan Allah daripada kepentingan hawa nafsunya ya. Karena sebagian manusia ada yang mereka mencintai taghut atau sesembahan dari selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini namanya syirik ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan palsu, tandingan ya, sekutu ya, yang disekutukan untuk Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu itu ya, Tuhan-Tuhan palsu itu seperti mereka mencintai Allah ya. Ini adalah orang-orang yang tadi ya salah alamat di dalam mengaktualisasikan rasa cinta ya. Cinta yang salah alamat tadi. Kenapa? Karena mereka mencintai sekutu-sekutu kesyirikan ya. Sementara
di dalam akidah ya, menjaga hubungan baik kita dengan Allah, tak boleh ada sekutu ya. Hanya Allah saja yang kita jadikan sebagai Tuhan yang disembah secara murni tadi ya. Tidak ada keraguan dan tidak ada sekutu. Nah, kecintaan orang-orang yang beriman tadi itu ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mencicipi manisnya iman ya. Makanya orang tidak akan pernah mendapati manisnya iman kalau mereka tidak ada mahabbah ya, rasa cinta kepada Allah, tidak ada mahabbatullah ya. Jadi mahabbatullah ini adalah akhlak ya, vertikal kita kepada Allah ya. Karena dengan cinta itu manusia bisa tergerak ya untuk melaksanakan perintah. Seberat apapun ya perintah, kalau diiringi dengan rasa cinta itu akan menjadi ringan ya. Karena ia akan rela untuk berkorban ya untuk Allah ya, mengalahkan kepentingan hawa nafsunya. Dicontohkan misalkan seseorang yang tidur malam, dia capek, di waktu subuh dia harus terbangun, mengorbankan tidurnya, dia bangkit, dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat, sembahyang hanya untuk Allah. Nah, dia bisa melaksanakan seperti itu karena dorongan rasa cintanya kepada Allah. Iya kan? Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, dia akan tetap terlelap di dalam tidurnya. Nah, sehingga dia terbuai dengan mimpi tidurnya itu dalam bisikan setan ya. Makanya kalau ada orang dia terlambat ya bangun subuhnya itu telinganya dikencingi oleh setan ya, sehingga dia tidak terbangun ya, hatinya ditutup ya, mahabbahnya ditutup ya, sehingga dia terhalang dari sholat subuh, terhalang dari ibadah karena tidak ada rasa cinta tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ya akhlak kepada Allah tadi. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita harus mengingkari taghut ya. Taghut itu apa? Ma'ubida li ghairillah tadi ya. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu namanya taghut ya. Taghut itu pokoknya apa saja yang disembah dari selain Allah. Bisa berupa setan, berhala, keyakinan ya, atau perbuatan-perbuatan yang itu melanggar perintah Allah, itu namanya taghut ya. Maka harus dihindari atau dijauhkan dari kehidupan kita ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ini udah kita jelaskan tadi ya. Baik. Nah, yang berikutnya, jadi setelah kita tadi berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, secara totalitas kita menerima Allah sebagai Tuhan yang hak, Tuhan yang esa, dan menolak, menafikan dari segala Tuhan selain Allah. Itulah akhlak tertinggi seorang hamba kepada Allah. Itu yang disebut dengan akhlak vertikal ya, hablum minallah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak kita kepada Rasulullah ya.
Nah, akhlak kita kepada Rasulullah itu adalah hubungan kita kepada manusia ya. Manusia yang paling utama, yang harus kita utamakan, yang harus kita hormati dan kita berakhlak dengannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak yang paling luhur kepada Rasulullah adalah bagaimana kita meyakini secara penuh ya, secara totalitas, tidak ada keraguan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah, dengan cara membenarkan apa yang beliau kabarkan dari risalah, mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, serta kita beribadah dengan cara mencontoh ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menghadirkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditiru, untuk diteladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah akhlak yang paling mulia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang pertama tadi ya, mentaati semua risalah ya, perintah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulullah. Jadi tidak boleh dipisahkan. Makanya di pembahasan ini kita padukan ya, jadi satu ya. Taat Allah, taat Rasulnya, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulnya. Karena itu satu paket terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba ya. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Nah, siapa yang bermaksiat ya, menyelisihiku, maka dia enggan, tidak masuk surga ya. Jadi itu makna taat ya, mentaati segala risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian yang kedua, membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan ya. Jadi berita-berita berupa wahyu ya, berita-berita berupa wahyu ya, baik yang berbicara tentang This meeting is being recorded. berita-berita berupa wahyu, baik yang bicara tentang masalah hal-hal yang gaib ya, tentang surga, neraka, pahala, dan juga dosa, tentang alam barzah, alam kebangkitan. Semua informasi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Atau tentang konsep dunia ya, tentang tatanan-tatanan kehidupan di dunia ini, yang itu beritanya dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Atau tentang kisah ya, sejarah nabi-nabi terdahulu yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsu ya,
tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu ya, yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu ya, bukan sekedar berita biasa ya, bukan sekedar ucapan biasa, tidak, tapi itu memang wahyu ya. Kalau apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu pasti benar ya, baik terkait masa lalu, masa depan ya, itu terjadi ya. Misalkan Nabi bicara tentang masa depan ya, umat ini, atau disebut dengan nubuatnya, itu pun terjadi ya. Saya contohkan misalkan ketika Nabi menginformasikan tentang kondisi umat di akhir zaman ya, bahwa sayati zamanun alan nas ya. Jadi ketika ada redaksi dalam hadis itu tentang akan datang di tengah-tengah manusia, itu berarti Nabi bicara masa depan ya. Ya, masa depan umat ini, kehidupan mereka di dunia ya. Nah, contohnya misalkan Nabi menginformasikan umatnya di akhir zaman. Yastahilluna al-hir wal harir wal ma'azif ya misalkan ya. Jadi mereka itu menghalalkan al-khir ya. Al-khir itu perzinaan ya. Nah, sekarang ini perzinaan merajalela ya. Seakan-akan orang itu menghalalkan perzinaan ya. Demikian juga wal harir ya. Harir itu artinya kehidupan yang glamor ya, kehidupan yang mewah melampaui batas. Ya, al-harir itu artinya maknanya adalah sutra ya. Tapi di sini maksudnya adalah gaya hidup ya, yang melampaui batasnya ya. Dan itu terjadi demi satu penampilan seseorang menghalalkan segala cara ya. Di riwayat yang lain dijelaskan la yubalil mar'u bima akhadha aminal halal aminal haram. Manusia udah tak peduli dia memiliki satu penghasilan atau pekerjaan, tetapi tanpa dipikirkan itu halal ataukah tidak ya. Ya, mereka yang penting pragmatis itu ya. Hedonis itu. Hanya mengejar kesenangan-kesenangan sesaat ya, instan gitu ya, tanpa mempertimbangkan halal haram ya. Ini sudah diinformasikan oleh Nabi dan itu terjadi ya di hari ini atau masa mendatang ya, itu terjadi keadaan-keadaan pragmatisme ya, materialisme ya, hedonisme ini menjadi wabah global ya di tengah-tengah umat ini. Nah, informasi itu benar ya. Jadi ketika Nabi SAW memberikan berita atau informasi tentang dunia, masa lalu, masa depan, tentang akhirat hari esok ya, itu semua adalah benar. Kita harus membenarkan. Itu akhlak kita kepada Nabi ya. Nah, yang ketiga, akhlak kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti jejak beliau ya. Apa yang datang dari kebaikan yang dibawa Nabi, ambillah ya, ikutilah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW untuk kalian, maka ikutilah, ambillah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi untuk kalian, jauhilah ya. Wattaqullah, takwalah kalian pada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah adalah keras azabnya. Jadi ini akhlak ya kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan dan menjauhi segala larangannya ya. Kita ambil contoh
bagaimana dulu para sahabat ya mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu orang yang sangat mencintai Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, sampai hal-hal yang sifatnya mubah, seperti masalah makan ya, selera, Anas mengikuti Nabi. Contoh ya, ketika Nabi menyukai satu buah ya, namanya dubba ya. Dubba itu kalau